Shalom teman-teman. Selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman. Kembali lagi di CK9 Kids Ministry bersama aku Andris, aku Angel, dan Kalia. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kiranya kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami, Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya kami bisa melakukan ibadah dengan baik, Tuhan. Walaupun secara online, Tuhan, tapi kami tahu, Tuhan, Engkau ada di sini. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau main games dulu nih. Nah, Andris sama Angel, kita mau main dulu ya. Nah, permainannya seperti ini teman-teman. Tepuk 1. Jadi kalau kalian bilang tepuk 1, kalian tepuk tangan 1 kali. Nah, tapi kalau tepuk sapu, SAPU ya, sapu. Kalau tepuk sapu, nah tangannya ini silang seperti ini. Kalau tadi tepuk 1, SATU, 1, seperti ini. Tepuk sapu, kalau sapu, 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 seperti ini. Coba ya. Kita latihan dulu ya, Andri sama Angel ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk sapu. Nah, seperti itu teman-teman. Yuk, kita siap ya. Kalian siap-siap. Dengarkan baik-baik. Fokus ya. Jangan sampai salah. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk sapu. Tepuk 1, sapu. Ayo, di rumah ada yang salah gak?
Coba kita ulang sekali lagi ya. Tepuk satu, tepuk sapu, tepuk satu, tepuk sapu, tepuk sapu. Sapu. Oke, nih yang terakhir nih teman-teman. Ayo kita siap-siap, jangan sampai ada yang salah. Fokus ya semuanya ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk sapu, tepuk sapu. Oke, gimana dengan teman-teman? Teman-teman di rumah pasti bisa kan ya? Nah, sekarang waktunya kita akan apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Iya benar, saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Ayo teman-teman, kita siapkan hati kita. Teman-teman, siapa yang sih sayang sama Tuhan Yesus? Yuk, yang kita sama Tuhan Yesus, kita nyanyi lagu I Love You Jesus. Angel, kamu tahu gak sih cara kita menunjukkan kasih kepada sesama? Aku tahu Andres, caranya tetap sabar, sayang kepada teman, dan juga tidak suka marah-marah. Itu benar teman-teman, ayo kita nyanyi lagu kasih. Teman-teman, kita harus jalan bersama Tuhan Yesus ya, jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus.
Tapi kita mulai dari arah kanan dulu ya. Setiap ada kata jalan, kita balik arah. Yuk kita nyanyi lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Angel, Tuhan itu baik banget ya sama kita. Tapi kayaknya kita nggak bisa deh ngebales kebaikan Tuhan. Andries, walaupun kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan, ada cara loh yang bisa kita lakuin buat balas kebaikan Tuhan dengan cara memuji, menyembah nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh iya ya. Ya udah yuk teman-teman, kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau
Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kita sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan dari awal. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, berikan kami telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga semuanya yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini dengan Kak Lia. Hari ini sebelum Kak Lia bercerita, coba kalian ambil dulu Alkitab kalian. Karena hari ini kita akan membaca ayat bersama-sama. Yuk, udah siap semuanya Alkitabnya? Sekarang kalau Alkitabnya sudah siap, duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini ceritanya diambil dari Kejadian 37 sampai 50. Ada satu tokoh di Alkitab ini, dia itu mempunyai hati yang rendah hati. Nah, kita mau belajar ya. Dari siapa ya? Ini dari Yusuf. Kalian pasti sudah pernah dengar ceritanya Yusuf. Tapi kita mau ngambil yaitu tentang kerendahan hati Yusuf. Walaupun dia itu diangkat tinggi menjadi kepala, tapi dia tetap mempunyai hati yang rendah hati. Rendah hati itu beda loh adik-adik dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu kita tuh minder, kita tuh gak percaya diri. Tapi kalau rendah hati, kita itu punya sikap yang tidak sombong, tidak angkuh. Itu namanya rendah hati. Nah, kita mau belajar ya dari Yusuf. Walaupun dia ada masalah dalam hidupnya, tapi dia tetap rendah hati. Coba ikutin kalian sama-sama. Rendah hati. Sekali lagi ya, rendah hati. Kata kuncinya, aku mau rendah hati. Ya, yuk semuanya sudah siap? Siap ya? Kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Saat Bapak Yakub sudah lanjut usianya, dia baru memiliki Yusuf. Sebetulnya di atas-atasnya, di kakak-kakaknya Yusuf itu banyak. Tapi Yusuf ini lahir dari istri yang dikasihi sama Bapak Yakub. Karena itu Bapak Yakub sangat sayang sekali sama Yusuf. Yusuf ini juga jadi anak yang baik. Dia itu selalu taat dengar-dengaran sama orang tuanya. Jadi Bapak Yakub itu tambah sayang sama Yusuf. Yusuf itu dibuatkan baju yang indah, tapi kakak-kakaknya tidak. Karena itu kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu pada iri sama Yusuf. Kenapa ya Yusuf ini disayang sekali ya sama bapak kita ya? Wah, adik-adik, ternyata waktu Yusuf sudah menginjak dewasa, mulai dewasa, Yusuf ini bermimpi. Mimpinya waktu ada di sebuah ladang, dia sedang mengikat berkas-berkas gandum. Saat itu berkas gandumnya Yusuf itu tegak berdiri. Dan kemudian berkas-berkas gandum yang lain, saudara-saudaranya yang lain, tiba-tiba sujud menyembah berkas gandumnya Yusuf. Jadi artinya nanti saudara-saudaranya akan menyembah Yusuf. Saudara-saudaranya tambah kesel. Apalagi nih Yusuf ya? Masa aku kan kakaknya, masa aku harus menyembah adikku? Tidak lama dari mimpi itu, Yusuf bermimpi lagi. Ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Lalu saudara-saudaranya berkata lagi, "Hai Yusuf, masa kita disuruh menyembah kamu?" Bapak Yakub juga bilang, "Masakan kami bapak dan ibumu harus menyembahmu Yusuf?" Tapi Bapak Yakub menyimpan itu dalam hatinya. Karena dia tahu pasti ada maksud Tuhan buat Yusuf. Nah, pada suatu hari
saudara-saudaranya Yusuf ini sedang menggembalakan domba di padang. Bapak Yakub berkata sama Yusuf, "Yusuf, pergilah ke padang, lihat saudara-saudaramu yang sedang menggembalakan kambing domba. Nanti kamu beritahu ya, bagaimana mereka, apakah mereka baik-baik saja." Nah, akhirnya Yusuf siap-siap, dia pakai jubah yang indah, yang paling bagus yang dia miliki. Lalu dia juga bawa makanan, dia pergi ke padang untuk melihat saudara-saudaranya. Saat dia sedang jalan, "Mana ya? Di mana ya saudaraku ya? Oh, itu dia, mereka ada di sana." Akhirnya Yusuf sedang lalalala, dia sambil nyanyi, dia hendak menghampiri saudara-saudaranya. Tapi ternyata saudara-saudaranya sudah melihat dari jauh. "Hei, lihat, itu si tukang mimpi itu datang menghampiri kita. Dia mau ngapain ya? Ayo kita buat rencana aja ya. Kita harus menyingkirkan Yusuf." Lalu saudaranya yang lain, "Jangan, dia kan saudara kita." Tapi yang lain, "Gak apa-apa, udah kita singkirkan aja si Yusuf ini." Dan adik-adik, apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepada Yusuf? Yusuf ternyata dimasukkan ke dalam sumur yang kering oleh saudara-saudaranya. Kasihan sekali ya Yusuf ya. Saudara-saudaranya pada membenci Yusuf. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu ada pedagang-pedagang dari orang Midian lewat. Mereka ini biasanya menjual barang-barang ke Mesir. Lalu saudaranya berkata, "Kita jual saja Yusuf ini biar dia jauh-jauh dari kita." Dan akhirnya adik-adik, Yusuf pun dijual kepada orang Midian ini dan dia dibawa ke Mesir. Lalu saudara-saudaranya berkata kepada Bapak Yakub, Bapak, ini jubahnya Yusuf dibawa lalu dikasih darah kambing domba sehingga darahnya itu memenuhi jubahnya Yusuf. Jadi disangkanya Yusuf itu dimakan binatang buas. Padahal apa? Yusuf dijual ke Mesir. Lalu bapaknya sedih. Anak yang aku kasihi udah tidak ada lagi. Dia meratap, dia nangis, dia sedih Bapak Yakub. Karena anak kesayangannya sudah tidak ada. Lalu apa yang terjadi dengan Yusuf di Mesir? Yusuf ternyata dijual ke rumah Potifar. Potifar ini adalah kepala pengawal Raja Mesir. Karena Yusuf ini orang yang takut akan Tuhan, dia tetap setia walaupun dia dalam cobaan, walaupun dia dijual jauh dari keluarganya, dia itu tetap rendah hati. Dia tetap apa adik-adik? Dia tetap bekerja sebaik-baiknya di rumah Potifar. Dan akhirnya Potifar itu menjadikan Yusuf ini orang kepercayaannya. Jadi seisi rumahnya itu dipercayakan kepada Yusuf oleh Potifar. Tapi adik-adik, ternyata tidak sampai di situ. Ternyata dia itu difitnah sama istrinya Potifar. Dan akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Aduh, kasihan sekali ya Yusuf ya. Sudah dimasukkan ke sumur, dia dijual ke Mesir jauh dari saudara-saudara dan keluarganya. Lalu dia dimasukkan penjara. Tapi adik-adik, apakah dia sedih? Tidak, Yusuf tetap rendah hati, dia tetap setia, taat, melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi di dalam penjara pun ternyata Yusuf itu mendapat perhatian khusus dari kepala penjara. Karena Yusuf ini orangnya sangat baik sekali. Dia itu benar-benar orang yang taat, dia orang yang baik. Jadi kepala penjaranya ini adik-adik, dia mempercayakan Yusuf atas semua penjara. Jadi walaupun dia dijebloskan penjara, tapi kepala penjara melihat,
kayaknya orang ini tidak bersalah sebetulnya. Tapi karena dia harus masuk di penjara, jadi ya sudah deh, dia tetap di dalam penjara adik-adik. Nah, tidak lama setelah Yusuf di penjara itu, ada satu juru roti dan satu juru minum itu dijebloskan juga ke dalam penjara. Dan mereka itu berdua mereka bermimpi. Dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Lalu Yusuf melihat, kenapa mereka ya? Kok mereka gelisah ya? Ternyata Yusuf ini bisa mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman. Dan singkat ceritanya, juru minuman ini dikembalikan lagi ke posisinya sebagai juru minuman raja. Tetapi juru roti dia dihukum mati sama raja karena dia bersalah. Yusuf berpesan sama juru minuman ini, nanti kalau kamu sudah keluar, ingat-ingat ya sama saya ya. Tapi apakah juru minuman itu ingat? Ternyata tidak. Setelah lewat 2 tahun berlalu, baru dia ini juru minuman ini ingat saat Firaun bermimpi. Firaun ini bermimpi, tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Nah, saat itu juru minuman baru ingat, oh iya, waktu aku di dalam penjara ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Tuan Raja, mungkin orang itu bisa mengartikan mimpi Raja. Akhirnya Yusuf dipanggil sama Raja Firaun dan menghadap Raja Firaun. Lalu Raja ceritakan mimpinya itu apa. Mimpinya itu apa adik-adik? Jadi dari sungai Nil muncullah 7 ekor lembu yang gemuk, ya, yang bagus badannya. Lalu setelah muncul 7 lembu yang gemuk ini, muncul 7 lembu yang kurus. Dan lembu yang kurus ini memakan habis lembu yang gemuk. Wah, apa artinya ya? Ternyata Yusuf bisa mengartikan mimpi raja itu. Dia bilang begini sama raja, Raja, bukan aku yang mengartikan mimpi ini, tetapi Allahku yang dapat mengartikan mimpi ini. Jadi Yusuf tetap rendah hati, walaupun dia bisa mengartikan mimpi, tapi dia tahu dia bisa mengartikan mimpi itu karena siapa? Karena Tuhan. Jadi dia tetap rendah hati di depan Raja Firaun. Tuan Raja, arti mimpi Tuan Raja itu seperti ini. Nanti akan ada 7 tahun kelimpahan. Setelah 7 tahun kelimpahan itu akan ada 7 tahun itu kita kekeringan. Kita gak akan bisa menghasilkan bahan-bahan makanan. Jadi sebaiknya Tuan Raja saat 7 tahun kelimpahan itu, Tuan Raja mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Supaya nanti saat 7 tahun kekeringan nanti kita bisa mempunyai makanan. Kita tidak kelaparan. Wah, akhirnya Raja melihat, wah, Yusuf ini penuh dengan hikmat. Dia juga orang yang penuh dengan tanggung jawab. Akhirnya Yusuf diangkat sama Raja Firaun menjadi orang kedua di Mesir. Jadi setelah Raja Firaun yaitu Yusuf. Semuanya harus bertanggung jawab sama Yusuf. Semuanya harus melaporkan sesuatu kepada Yusuf. Karena Yusuf menjadi orang kepercayaannya Raja Firaun adik-adik. Wah, lihat, dia yang dulu perjalanannya itu susah, dia menderita, tapi Tuhan angkat karena dia tetap apa? Rendah hati. Dia tidak sombong, walaupun dia bisa mengartikan mimpi raja, Yusuf tidak sombong. Lihat proses hidupnya, walaupun hidupnya itu tidak mulus, tidak selalu baik, tapi dia ada di bawah, dia dibuang sumur, dia dimasukkan ke penjara, tapi dia tetap rendah hati.
hati. Nah, ini yang kita mau belajar dari Yusuf. Walaupun hidup kita tidak selalu mulus, walaupun ada masalah, kita harus tetap rendah hati seperti Yusuf. Nah, adik-adik, akhirnya Yusuf waktu dia itu menjadi penguasa di Mesir ini, waktu masa 7 tahun kekeringan, saudara-saudaranya datang. Mereka tidak mengenal Yusuf karena Yusuf mungkin sudah berubah jauh. Mereka sudah lama tidak bertemu dengan Yusuf. Dan mereka ingin membeli makanan kepada Yusuf. Dan akhirnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Inilah aku ini Yusuf yang kamu buang ke sumur, yang kamu jual ke Mesir, inilah aku." Wah, saudara-saudaranya pada takut. Aduh, ini Yusuf yang kita buang dulu. Waduh, bagaimana ini? Tapi Yusuf bilang apa? Tidak usah takut saudara-saudaraku, aku sudah mengampuni kalian, aku mengasihi kalian. Lihat, walaupun dia sudah jadi penguasa, dia tetap rendah hati, dia tetap mengampuni, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya, keluarganya, bapaknya Yusuf, bapak Yakub juga dibawa ke Mesir. Mereka tinggal di Mesir selama masa kelaparan itu, masa kekeringan itu. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari siapa? Dari Yusuf ini. Dia tetap rendah hati. Coba kita sama-sama katakan, rendah hati. Ya, kita harus tetap rendah hati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, proses apapun yang kita alami, Tuhan ingin supaya kita tetap rendah hati. Tidak sombong. Ya, adik-adik, ini cerita kita hari ini. Kita mau belajar rendah hati. Nah, adik-adik, ada ayat hafalannya. Kita baca yuk ayat hafalannya sama-sama. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, dihafal ya ayat hafalannya ya. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan tutup firman Tuhan kita dengan doa. Ayo semuanya, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar dari Yusuf Tuhan. Kami mau tetap rendah hati apapun yang kami alami. Baik itu baik buat kami ataupun tidak baik buat kami mau tetap rendah hati ya Tuhan. Karena kami tahu itu yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu hidup rendah hati, tidak sombong Tuhan, tidak angkuh, tidak menyombongkan diri kami Tuhan. Karena kami tahu kami ada hanya karena Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu itu tetap tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita ini sekarang ada di era Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yuk kita mau baca ya sama-sama. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua,
penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita doa syafaat. Tuhan Yesus, tutup bungkus Indonesia Tuhan, tutup bungkus negara kami Tuhan Yesus, berkati selalu Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan agar Indonesia terbebas dari segala masalah Tuhan Yesus. Berkati selalu Bapa, apapun yang dilakukan Indonesia Tuhan, Engkau tutup bungkus Bapa di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Jauhkan Indonesia dari demo Tuhan Yesus, dari penyakit, dari krisis ekonomi dan apapun itu Tuhan. Jauhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga menutup bungkus kota-kota, daerah-daerah di Indonesia Bapa, agar setiap masyarakatnya selalu aman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa berkati COVID-19 Tuhan, agar segala hilang Tuhan Yesus itu mengganggu kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan agar kami bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan Yesus. Kiranya Engkau cepat memberikan kami solusi Tuhan, vaksin atau apapun itu Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan agar ke depan lebih baik Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Jakarta Tuhan, tempat kami tinggal Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan demo-demo kemarin Tuhan agar tidak pernah terulang lagi Bapa. Berkati Indonesia, berikan kedamaian Bapa, berikan sukacita selalu Tuhan Yesus. Berkati pemerintahannya Tuhan agar semakin bijaksana, agar takut akan Tuhan dan semakin lebih sayang akan rakyatnya dan semakin memimpin dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Presiden, Gubernur, DPR dan semua pemimpin-pemimpin Indonesia Tuhan. Berkati di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus, di mana kami di sini kakak-kakak sekolah minggu menuntun kami Tuhan walaupun secara jarak jauh Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak sekolah minggunya Bapa. Kami walaupun tidak bisa beribadah secara langsung Tuhan, agar kami bisa terus menyenangkan hati-Mu Bapa dimanapun itu, kapanpun itu Tuhan. Berkati orang tuanya Tuhan, berkati papa mamanya, kakaknya, adiknya, semuanya Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati kepala-kepala gereja, pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, agar selalu takut akan Tuhan, memberitakan firman yang daripadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa membawa berkat bagi banyak orang dan memberitakan Injil Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan Yesus, berkati sekolah kami, tutup bungkus kami, berkati agar apapun yang kami lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan terus menjadi kepala dan terus menyenangkan hati-Mu Bapa, tidak berbuat dosa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Daerahku
kedua tangan kalian, arahkan hati kalian sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik dimanapun engkau berada. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.